Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Bagaimana seseorang itu, apa hukumnya membaca matan tajwid itu dengan menggunakan ilmu tajwid. Itu sudah terjawab. Ada yang pertanyaan kedua, apakah kita boleh atau harus mempraktikkan kaidah-kaidah makhorijul huruf dan sifatul huruf ketika kita sedang berbicara menggunakan bahasa Indonesia? Ya, jika ada pertanyaannya harus dan wajib, tidak harus dan tidak wajib. Ya, boleh-boleh saja, boleh iya dan juga nggak boleh gitu ya. Boleh-boleh saja, pilihan aja itu mah. Pilihan masing-masing dari kita. Yang penting gini ya, yang harus kita pahami bahwasannya bahasa Arab itu punya kaidah yang beda, bahasa Indonesia itu punya kaidah yang beda. Keistimewaan bahasa Arab diantaranya kan bahasa yang tertua seluruh dunia ya. Kemudian yang paling utama yaitu bahasa Al-Quran, bahasa paling tertua sedunia dan menjadi induknya bahasa dari seluruh bahasa dunia. Bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang ada pertama kali di bumi ini, di dunia ini. Ya, seperti itu ada penjelasannya. Namun, ya ketika kita sedang berbicara bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahasa atau apapun itu, ya bahasa ibu kita atau bahasa negara kita, itu tidak harus dan tidak wajib mempraktekkan makhorijul huruf dan sifatul huruf, karena makhorijul huruf dan sifatul huruf itu hanya ada pada karakter huruf-huruf Arab atau huruf-huruf hijaiyah gitu kan, pada huruf-huruf hijaiyah aja gitu. Tapi ketika ada seseorang yang ngomong bahasa Indonesia itu menggunakan makhorijul huruf ataupun sifatul huruf, ya kita husnuzon aja gitu kan. Mungkin saja itu karena sudah terbiasa mempraktekkan makhorijul huruf ketika membaca Al-Quran, terbawa. Nah, itu terbawa. Itu nggak apa-apa, itu kan alami, sifat alami. Namun, jika dikatakan wajib atau harus, ya enggak, gitu kan. Nggak harus dan nggak wajib. Ya, boleh aja, itu mah pilihan bebas. Nah, karena bahasa Arab punya kaidah sendiri, bahasa Indonesia punya kaidah sendiri. Contohnya, bahasa Arab terkenal dengan lughatul dhad, ya, lughah dhad atau bahasa yang memiliki huruf dhad. Ya, coba kita cari bahasa seluruh dunia, bahasa apa yang punya ketika pengejaan huruf-hurufnya itu ada huruf dhad. Nggak ada gitu kan. Nah, makanya hanya bahasa Arab aja. Nah, ketika kita mempraktekkan bahasa Arab, ya kita dengan kaidah bahasa Arab kalau mau secara lebih efektif ya. Ataupun kita berbicara dengan bahasa Indonesia, ya praktekkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Apalagi misalkan dicampur ya gitu ya. Kalau yang alami kan itu tidak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau yang mungkin kita nggak enak didengar itu ada seperti unsur terpaksa atau dibuat-buat ya, atau istilahnya dibuat-buat lah, seolah-olah bahasa Indonesia itu huruf-hurufnya diucapkan dengan bahasa Arab gitu kan. Misalkan ngomong Arab, dipraktekkan kol-kolahnya gitu kan. Saya nggak bisa bahasa Arab. Coba kita bahasa Indonesia, kita lagi bicara bahasa Indonesia menggunakan kaidah bahasa Arab, kayak gitu kan kurang gitu ya, atau menggunakan kaidah tajwid itu kurang tepat ya menurut kita. Ya, itu pilihan aja, dan itu mungkin itu alami yang terbawa oleh seseorang tersebut yang biasa mengucapkan atau belajar bahasa Arab dan mengajarkan makhorijul huruf dan sifatul huruf dan ilmu tajwid, terbawa ketika sedang berbahasa Indonesia. Namun menurut kita sendiri lebih tepatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita berbicara bahasa Arab, ya bicara bahasa Arab gitu ya, dengan lahjah, dengan kaidah bahasa Arab. Ketika bahasa Indonesia juga begitu juga. Dan ketika baca Al-Quran ya dengan tajwid. Ketika kita berbicara bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, itu tidak dengan tajwid, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, ada faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.